pemeriksaan dari dokter spesialis anak. Izin Pak, nama siapa Pak? Nama saya? Iya. Izin perkenalkan, nama saya Khairul Fazri, SKM MKes. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Kabupaten Barai, didampingi oleh Ketua Tim saya Bapak Muhammad Dari selaku Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi. Jadi informasi mengenai kejadian difteri di Kabupaten Barai itu Pak, pada tanggal 15 itu terjadi laporan kepada kami yang disampaikan oleh pihak rumah sakit bahwa hasil pemeriksaan Dr. J, spesialis anak yang bersangkutan dengan inisial FAT itu berusia 4 tahun mengalami penyakit difteri secara diagnosa klinis. Difteri itu apa sih Pak sebenarnya? Penyakit apa itu? Difteri? Ya. Golongan penyakit apa itu? Menular. Penyakit menular. Sejenis apa? Jadi gini Pak. Silakan. Jadi izin difteri itu penyakit. Dokter J, spesialis anak, ada pasien yang terdiagnosa difteri. Difteri tadi seperti penjelasan Pak Dahri tadi bahwa difteri itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang saluran pernapasan. Ada ciri-ciri yang berdasarkan pemeriksaan terjemahan Dr. J, spesialis anak tadi bahwa ini gejala difteri, dan beliau menyampaikan itu ke komite ahli untuk memastikan bahwa itu memang gejala difteri. Nah, dari komite ahli berdasarkan hasil pantauan yang disampaikan oleh Dr. J kepada mereka, ya memang itu positif difteri. Oke Pak, dulu ya Pak ya. Setelah kami dapat informasi difteri ini Pak, jadi kita ini kan selama ini ada yang dikenal dengan istilah imunisasi DPT. Itu imunisasi yang sudah standar sekali Pak, yang sudah rutin kita laksanakan. Masalahnya orang-orang yang kena difteri ini bisa terkena difteri karena kurangnya daya tahan tubuh, riwayat yang tidak pernah melakukan imunisasi. Jadi si anak yang didiagnosa tadi berdasarkan hasil pemeriksaan Dr. J tadi dirujuklah ke Medan. Nah, jadi itu detail bagaimana tentang proses perujukan itu lebih kurang yang kami dapat informasi itu dirujuk ke rumah sakit USU, yang akhirnya di USU lah terjadi Pak. Ada apa entah bagaimana di rumah sakit USU penanganan di sana sehingga terjadilah keterlambatan yang dianggap pihak keluarga yang menyebabkan akhirnya kejadian yang tidak diinginkan. Jadi, nah posisi kami sebagai orang dinas kesehatan, apalagi posisi kami di sini sebagai surveillance dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ini Pak, ketika kami menemukan satu kasus difteri saja itu sudah merupakan wabah. Ya, maka dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kesehatan itu langsung menghubungi kami untuk melakukan pengecekan pengambilan sampel karena dicurigai orang-orang yang berada di sekitar yang suspek tadi, dikatakan suspek difteri namanya Pak, kemungkinan akan tertular. Nah, maka tadi setelah kejadian meninggal anak yang kena difteri, kami ambil difterinya ya Pak ya, penanganan difteri siapa kami ya, sesuai dengan bidang tugas kami. Maka turunlah Pak Muhammad Dari dengan tim petugas surveillance puskesmas ke rumah keluarga yang bersangkutan. Muhammad Dari itu siapa Pak? Saya. Bapak Timnya. Bapak berarti langsung sampai ke lapangan? Siap. Iya, bersama petugas puskesmas Setulang Raso ke rumah yang bersangkutan. Kami untuk mengecek supaya tidak ada lagi terjadi penularan. Apa yang dilakukan Pak? Di situ dari sekitar 28 orang yang melayat, ada 17 orang yang dapat dan bersedia dilakukan pemeriksaan apa namanya itu Bang istilahnya? Spesimen. Nah, instruksi ini telah kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara begitu mendapat informasi pada tanggal 15 bahwa ada pasien difteri Tanjung Balai, langsung mengirimkan alat untuk media amis, nah istilahnya Pak, untuk pengecekan itu, pengambilan spesimen itu. Maka malamnya ya Bang, menjelang malamnya tanggal kejadiannya tanggal 15, tanggal 16 kami dikirimi langsung media amis instruksikan untuk pengambilan pengecekan sampel dari dokter spesialis anak. Izin Pak, nama siapa Pak? Nama saya? Iya. Izin perkenalkan, nama saya Khairul Fazri, SKM MKes. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Kabupaten Barai, didampingi oleh Ketua Tim saya Bapak Muhammad Dari selaku Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi. Jadi informasi mengenai kejadian difteri di Kabupaten Barai itu Pak,
terjadi laporan kepada kami yang disampaikan oleh pihak rumah sakit bahwa hasil pemeriksaan Dr. J spesialis anak yang bersangkutan dengan inisial FAT itu berusia 4 tahun mengalami penyakit difteri secara diagnosa klinis. Difteri itu apa sih Pak sebenarnya? Penyakit apa itu? Difteri? Golongan penyakit apa itu? Menular. Penyakit menular. Sejenis apa? Jadi gini Pak. Silakan. Oke. Jadi izin difteri itu penyakit di spesialis anak ada pasien yang terdiagnosa difteri. Difteri tadi seperti penjelasan Pak Dahri tadi bahwa difteri itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang saluran pernapasan. Ada ciri-ciri yang berdasarkan pemeriksaan terjemahan Dr. J spesialis anak tadi bahwa ini gejala difteri dan beliau menyampaikan itu ke komite ahli untuk memastikan bahwa itu memang gejala difteri. Nah, dari komite ahli berdasarkan hasil pantauan yang disampaikan oleh Dr. J kepada mereka, ya memang itu positif difteri. Oke Pak, itu dulu ya Pak ya. Setelah kami dapat informasi difteri ini Pak, jadi kita ini kan selama ini ada yang dikenal dengan istilah imunisasi DPT. Itu imunisasi yang sudah standar sekali Pak, yang sudah rutin kita laksanakan. Masalahnya orang-orang yang kena difteri ini bisa terkena difteri karena kurangnya daya tahan tubuh, riwayat yang tidak pernah melakukan imunisasi. Jadi si anak yang didiagnosa tadi berdasarkan hasil pemeriksaan Dr. J tadi dirujuklah ke Medan. Nah, jadi itu detail bagaimana tentang proses perujukan itu lebih kurang yang kami dapat informasi itu dirujuk ke rumah sakit USU yang akhirnya di USU lah terjadi Pak ada apa entah bagaimana di rumah sakit USU penanganan di sana sehingga terjadilah keterlambatan yang dianggap pihak keluarga yang menyebabkan akhirnya kejadian yang tidak diinginkan. Jadi, nah posisi kami sebagai orang dinas kesehatan, apalagi posisi kami di sini sebagai surveillance dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ini Pak, ketika kami menemukan satu kasus difteri saja itu sudah merupakan wabah. Ya, maka dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kesehatan itu langsung menghubungi kami untuk melakukan pengecekan pengambilan sampel karena dicurigai orang-orang yang berada di sekitar yang suspek tadi dikatakan suspek difteri namanya Pak, kemungkinan akan tertular. Nah, maka tadi setelah kejadian meninggal anak yang kena difteri, kami ambil difterinya Pak ya, penanganan difteri siapa kami ya, sesuai dengan bidang tugas kami. Maka turunlah Pak Muhammad Dahri dengan tim petugas surveillance puskesmas ke rumah keluarga yang bersangkutan. Muhammad Dahri itu siapa Pak? saya. Bapak ya? Berapa berarti langsung sampai ke lapangan? Siap. Iya, bersama petugas puskesmas Setulang Raso ke rumah yang bersangkutan. Kami untuk mengecek supaya tidak ada lagi terjadi penularan. Apa yang dilakukan Pak? Di situ dari sekitar 28 orang yang melayat, ada 17 orang yang dapat dan bersedia dilakukan pemeriksaan apa namanya itu Bang misalnya? Spesimen. Nah, instruksi ini telah kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara begitu mendapat informasi pada tanggal 15 bahwa ada pasien difteri Tanjung Balai langsung mengirimkan alat untuk media amis nah istilahnya Pak untuk pengecekan itu pengambilan spesimen itu. Maka malamnya ya Bang menjelang malamnya tanggal kejadiannya ya tanggal 16 kami dikirimi langsung media amis. Media amis untuk pengambilan pengecekan sampel.